Untuk membuka pertanyaan supaya membangkitkan semangat untuk bertanya, mungkin saya memulai. Pertanyaannya simpel aja Pak. Siap. Ya, terkait dengan tadi akhlak dan sifat Rasulullah gitu. Jadi pertanyaan cuma satu. Sebenarnya Rasulullah itu pernah marah atau enggak? Ya. Mungkin kalau memang pernah, mungkin di saat apa gitu. Karena jangan sampai nanti kita yang suka marah-marah ini dibilang jauh dari Rasul gitu kan. Soalnya kalau jadi pimpinan di sini ada tunjangan kemarahannya, Pak Guru. Jadi kalau nggak marah nanti tunjangannya nggak dibayar, soalnya itu khawatirnya seperti itu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Ayo, ada yang lain biar kalian kita jawab. Udah panggil bro aja nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih Ustadz. Yang pertama saya tanyain tentang pertama yang katanya Ustadz ada saudara-saudara kita, teman-teman yang di Toya, yang di Aimal yang tetap mengaji walaupun tapi bertato, celana ya dari tampilan lah begitu. Untuk tato sendiri Ustadz, apakah jadi kan banyak bilang biarkanlah misalkan sudah tato kan gitu kan. Tapi masih banyak hal-hal positif lainnya yang bisa kita lakukan, dan itu bukan salah satu penyebab untuk masuk neraka gitu kan. Tidak pasti kita masuk neraka, ya tato itu pasti nggak baik kan gitu kan. Nah, bagaimana untuk apakah harus dihapus ataukah masih banyak hal-hal baik yang bisa dilakukan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz, saya pribadi dan mungkin teman-teman juga merasakan, ada yang merasakan yang bahwa setiap hari mungkin bisa dibilang jam terlama kita di setiap hari itu di kantor. Jadi kita mulai start jam 6 pagi lah dari rumah gitu kan. Jam 6 pagi sudah jalan dari kantor, jadi sudah niat bekerja insya Allah semoga dihitung ibadah Ustaz. Kemudian jadi banyak sekali padat yang kita lakukan di kantor ini. Jadi kemungkinan besar kalau yang saya pikirkan nih mati itu kan bisa datang kapan aja Ustaz. Nah, kemudian yang di kantor ini banyak sekali, dari 24 jam mungkin 12 sampai 15 jam kita di sini. 9 jamnya itu tidak mungkin full istirahat, jadi 3 jam mungkin di rumah, kemudian sisa 6 jam mungkin untuk istirahat, begitu terus setiap harinya. Jadi besar peluang untuk meninggal itu mungkin ada di kantor gitu. Karena ya itu perspektif saya ya, karena banyaknya jam itu kan di sini gitu, banyak waktu di sini. Iya, itu dari ya. Itu mungkin itu ya. Jadi mungkin saya yang pertanyaan yang kedua, mungkin hal apa yang kita selain bekerja kita itu ibadah, tapi seperti yang tadi saya banyak dapat masukan contoh-contoh kecil yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi itu sangat banyak mendapatkan pahala, dan mungkin ada lagi yang khususnya di dalam pekerjaan. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sekalian kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama Ustaz, kan tadi Pak BM, Pak Arif menanyakan tentang pernah nggak Rasulullah marah. Nah, kalau saya pernah nggak Rasulullah bercanda dengan sahabat-sahabatnya pada saat majelis. Nah, gimana bercandanya mungkin kan. Nah, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan fenomena saat ini yang banyak Habib-Habib kayak Asegaf, Pak Idrus dan lain-lain, apakah sama keberkahannya dengan Rasulullah? Itu aja mungkin Ustaz. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup dulu ya. Oke. Ini pertanyaan yang sangat. Nah, pertanyaan pertama, apakah baginda Rasul pernah marah? Dan bagaimana marahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?
Yang pertama kita harus tahu dulu ada bedanya marah sama tegas. Kalau marah itu nggak pakai aturan, soalnya gede-gede, wah selepu namanya pelentongan, itu gede karane. Tapi kalau tegas, dia marahnya pakai aturan. Kalau Pak Ketua kita marah karena aturan itu bukan marah, tapi itu tegas. Dan itu boleh, boleh. Baginda Rasul kalau marah gimana? Baginda Rasul itu dalam kitab Al-Wafi syarah dari Arba'in An-Nawawi ada beberapa akhlak kita, sunnah dan adab kita ketika marah. Jadi kalau orang berilmu marahnya aja dapat pahala loh. Orang berilmu. Kenapa? Lakuin gaya baginda Rasul kalau marah. Baginda Rasul kalau marah gimana? Pertama diam. Tapi baginda Rasul kalau marah, mohon maaf, di sini pembahasan tiang urat nalite. Ada urat di sini. Empu urat nalite. Karena baginda Rasul gagah, jadi kelihatan uratnya di sini. Itu kalau udah kelihatan itu sahabat nggak berani ngomong, sepi semua. Kenapa? Itu tandanya ada yang ngebikin baginda Rasul marah. Tapi ingat, marahnya baginda Rasul bukan karena perkara dunia, tetapi perkara akhirat. Itu hubungannya sama agama. Nah, tapi ingat tadi, marahnya itu beda sama tegas. Kalau marah itu pokoknya nggak pakai aturan, sok gede-gede kuang, no? Tapi kalau orang tegas itu ya ada aturan yang dilakuin dan ada batasan-batasannya. Kalau keluar dari aturan itu orang gede-gede marah-marah. Makanya baginda Rasul bilang, la taghdab walakal jannah. Ente jangan suka marah ya. Nah, itu 3 kali baginda Rasul bilang itu. Kalau ente nggak marah, insya Allah surga. Baginda Rasul kalau marah dibanyakin ngucapin, disuruh kita ngucapin banyak-banyak, ngucapin a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Syaitan itu kan marah itu kan dari syaitan. Kemudian taghyirul ahwal. Apa itu taghyirul ahwal? Diubah keadaannya. Dia sedang marah dalam keadaan berdiri, duduk. Marah dalam keadaan duduk, berdiri. Lagi marah dalam keadaan duduk, coba berbaring. Lagi marah dalam keadaan baring, coba pedem. Dalam mimpi masih ya gedak. Lalu jendarak jamaah ini aja. Aduh hati ini kena kepusain aja. Nah, jadi begitu taghyirul ahwal. Berikutnya coba berudu. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Setan itu terbuat dari api. Maka lawan dia dengan berudu. Itu ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu kata beliau. Ya. Maka orang-orang yang keren itu marah saja dapat pahala. Kenapa? Dia tahu gaya baginda Rasul kalau marah begitu. Nah, itu kurang lebih diantaranya. Jadi pernah baginda Rasul marah? Pernah. Tetapi sekali lagi marahnya baginda Rasul itu karena perkara sifatnya untuk negeri akhirat. Mana misalnya sahabat tuh pernah baginda Rasul agak marah dikit sama sahabat. Ini sahabat jadi imam. Dia jadi imam, dia tahu makmumnya tua-tua. Panjang ayatnya sahabat ini. Belu ayatnya. Lagu ndak setiap ngambil ayat ini ya wah ini ndak nggak nongkat. Itu ya beda tempatnya lah. Jadi itu kan tergantung sifat juga. Jadi kalau memang di tempat itu misalnya memang tempatnya emang biasa pakai ayat begitu. Sida noak sembayang tuh belu ayat dengan dede kanggo ngome. Ikutin aturan yang di sana dengan mulang nubelo ayat. Apa sidak kulhu barakina ataina lunto bacanda. Nah, jadi itu sahabat ini ternyata dilihat ada sahabat yang tua. Ketika itu sahabat ini agak lain rupanya. Kenapa? Dia tahu ini yang jadi imam Mu'adz. Kalau Mu'adz jadi imam panjang, makanya saya nggak sholat aja lah. Dia nggak sholat jamaah. Dia lapor ke baginda Rasul. Saya tua. Tapi saya kalau mau sholat pengen sholat jamaah. Tapi itu sahabat kita Mu'adz bin Jabal panjang banget di ayatnya. Makanya saya pulang kalau jadi imam. Baginda Rasul panggil Mu'adz. Sini Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz, kata baginda Rasul sambil nagedak baginda Rasul. Mu'adz nendek kirang mina fitnah mun bahasan tono kalau dia tua-tua jamaah kita inna ataina kulhu jari. No. Kalau dia bajang-bajang aja, sagar aja, iya belo-beloan dia ngombe-ngombe. Nah artinya itu untuk kemaslahatan luar biasa. Baru baginda Rasul. Tapi ingat marahnya baginda Rasul bukan marah kita. Ini jendek gedak selaku piring ini belak. Dengan apa baginda Rasul? Enggak. Itu ya kurang lebih. Berikutnya
Itu kan kita lihat bahwa tato ya, tato itu gimana sih hukumnya? Apakah harus dihilangkan? Begini, itu baginda Rasul pernah ditanya sama orang. Jadi pertanyaannya sama, jawabannya beda. Kenapa? Yang baginda Rasul lihat adalah bukan pertanyaannya, tetapi yang dilihat adalah orang yang bertanya. Mana contohnya? Ini nih, ketika itu orang lagi puasa. Ada satu orang nanya, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya saya mencium istri saya ketika bulan Ramadan? Dilihat baginda Rasul. Boleh. Boleh. Nak julangkan iman selesai, tidak man. Pecat jamak dari lo. Yang kedua ada lagi datang, ya Rasulullah, kalau tiang bagaimana? Boleh nggak mencium istri tiang? Dilihat. Oh, nek kanggo sih dah. Kenapa? Yang pertama itu dilihat sama baginda Rasul, orangnya udah turun mesin atau darak ganya terum dan nula kuat sinyalnya. Makanya baginda Rasul, oh kalau sida nyium istri sida boleh, tapi yang kedua masih bajang sekedi-kedi araknya terum, dilarang sama baginda Rasul. Kalau sida jangan. Coba lihat, pertanyaannya sama, jawabannya beda. Maka kalau pertanyaan bagaimana